Saya Hadi dari Papua Barat. Jauh. Tepatnya di Raja Ampat. Saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana cara bertaubat dengan fulus? Oh, tulus. Dua pula dikasihnya, F sangka. Rukun taubat. Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dengan lidah. Astaghfirullahalazim. Agak panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, cari di Google. Sayyidul Istighfar, enter, print, cetak, tempel. Di mana sering ditengok-tengok. Kebetulan di kantor, tempel kantor. Allahumma anta rabbi. Ibu-ibu yang masak tempel dekat kuali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana abduka. Al-iqraru bil lisan, an-nadam bil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan dinyatakan dengan lidah. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, bertekad kuat tidak akan balik kepada perbuatan itu. Istighfar. Ayolah bro, kita ke karaoke malam ini. Tidak. Aku kalau sudah kukatakan taubat kepada Allah, sekalipun ke karaoke ini, tidak, sekali tidak. Kami yang bayar. Ayolah. Ketika sudah taubat, banyak sekali godaannya Pak Ustadz. Semua orang mengaji. Tengoklah artis-artis, ketika dulu dia masih begitu begini begono, santai hidupnya. Begitu dia taubat, matilah suaminya, tertangkaplah, di penjara. Itu ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada seseorang, maka diujinya iman itu. Dulu saya sebelum ngaji ini tak ada susah, nyantai aja. Begitu saya ikut pengajian Pak Ustadz, la ilaha illallah, pas balik helm hilang. Sabar saudaraku, karena ujian itu hanya akan menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, kehilangan, sampai duri yang menusuk tapak kakimu. Allah menghapuskan segala dosa-dosamu di masa yang lalu. Mana ada dosa saya? Mana dosa saya? Ketika kau mengaku tak berdosa, saat itu kau sedang berdosa. Bagaimana cara kami yang muda untuk saling mengingatkan untuk taubat dengan tantangan zaman masa kini? Antum tak perlu ceramahi saudara antum. Antum cukup ajak dia pengajian. Dia tak mau diajak pengajian Pak Ustaz. Dulu ngaji mesti di masjid. Sekarang kata Kunto Wijoyo, santri tanpa pesantren. Kok bisa? Di kamar, berapa banyak jamaah yang saya jumpa di tepi jalan. Saya nongkrong di tepi jalan. Saya kalau nongkrong di tepi jalan, saya tak gini, peci saya buka, pakai baju kemeja, tangan saya gulung. Banyak orang sangka ini macam mirip Ustaz Somad. Kita sedang makan, tiba-tiba datang anak muda, pakai celananya cuma sampai lutut. Gini hilang, tak kemana hilangnya. Hilang. Yang atas ini panjang, dikatnya sampai sini. Pakai anting. Pas saya sedang makan, ditengoknya saya lama. Saya udah curiga ini intel nampaknya. Ditengoknya lama. Lama-lama mendekat, dia disalaminya saya. Ustaz, saya sering nengok video Ustaz. Ternyata mereka tak ke masjid, tapi mulai mendengar. Saya yakin mereka akan merubah. Kirimkan. Aku tak suka lah ceramah Ustaz Somad itu. Aku lebih suka ceramah Buya Yahya. Dia pakai sorban, pakai jubah 2 lapis. Itu style, itu suka dia. Jangan paksakan mesti ikut Ustaz kita. Aku sukanya Ustaz yang janggut panjang-panjang lah, kata dia. Dia serah, itu pintunya saja. Yang penting dia menuju kebaikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan balik dari sini kalian kumpulkan kawan-kawan sini, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa gitu. Kawan-kawan itu bukan dia respect, malah lucu ente gitu.
usulkan ke ketua masjid, Pak Ketua Masjid, ini kan di lingkungan kita ini banyak anak-anak muda. Sementara jadi lidahnya lidah ketua masjid yang dipakai, dekati Pak RW, dekati Pak RT. Pak RW, Pak RT, gimana kalau subuh Ahad nanti kita buat pengajian, anak muda kita undang ustadznya. Boleh, boleh kata Pak RW, kata Pak RT, aku pun anakku ini pusing, aku nengok dia tak pernah sholat subuh. Nah, acaranya apa kita buat? Pelatihan mandi jenazah, Pak. Oh jangan. Latihan mandi jenazah mahal itu modalnya kata Pak RW. Kita nanti beli bonekanya lagi, berapa harga boneka untuk mandi? Tenang aja Pak RW, tak usah pakai boneka, anak Pak RW itu kita mandikan. Apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sudah bertaubat dalam kehidupan sehari-hari? Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanda khusus tidak ada. Tapi tentu saja taubat itu kan ada syaratnya yang sudah sering kita sebutkan. Syarat pertama meninggalkan dosa itu seketika, gitu kan? Syarat kedua menyesalinya. Syarat ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Berarti kalau Anda mau lihat orang ini taubat atau tidak, dia penuhi 3 syarat ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang dia tidak mengulangi lagi zinanya, dia tidak ulangi lagi ribanya, dia tidak ulangi lagi menipu orang, mencuri, memukul orang, apa saja dosa-dosa besar, durhaka dengan orang tua, dia ikuti dengan penyesalannya, lalu dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Artinya memang kelihatan orangnya tidak mengulangi lagi perbuatan itu, maka insya Allah taubatnya diterima. Dan sudah saya bahasakan itu hari, sebagian ulama menambahkan dengan poin yang keempat, tapi tidak dimasukkan dalam syarat. Cuma melengkapkan 3 poin daripada syarat taubat itu, yaitu dengan mengisi hari-hari setelah taubat dengan ibadah. Karena kebanyakan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran apa? Orang yang beriman, orang yang bertaubat dan beramal saleh. Taubat, amal saleh, taubat, amal saleh. Karena kalau orang taubat tidak diikuti dengan amal saleh, maka jeda waktu yang dia kosong, dia akan teringat dosa-dosanya. Mungkin dia akan terjerumus lagi. Kenapa ada orang sudah buat dosa, taubat, kemudian ulangi lagi? Karena itu, dia tidak ganti waktu-waktu yang biasa dia bermaksiat dulu dengan ibadah. Habis isya biasa ke karaoke, dia nggak ganti dengan majelis taklim. Pada saat dia kosong lagi minum teh, ingat karaoke. Syaitan hias-hiasi seakan-akan enak pada saat tertentu gitu kan. Jadi harus diikuti dengan itu. Jadi, kalau ciri khusus itu Allahu a'lam. Maksudnya kalau kelihatan apakah tanda cahaya itu nggak ada. Tapi yang ada adalah kita bisa lihat dari perilakunya orang tersebut. Insya Allah kalau dia jalankan itu sudah memenuhi syaratnya, dia tinggalkan dosa, sesali dan janji tidak akan mengulanginya, akan diterima oleh Allah SWT. Dan kita dalam kaidah agama kita, saudaraku, kita tidak boleh ragu ya terhadap janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beriman kepada Allah, gitu kan? Kemudian hari kiamat, gitu, maka kami pasti akan hidupkan dia dengan kehidupan yang nyaman. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat amal saleh dari laki-laki dan perempuan, maka pasti dia akan dapat balasannya, gitu kan? Walanadziyannahum ahsana ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan dulu. Ada balasannya. Itu harus yakin, kaidah. Jadi jangan antum sholat, saya dapat pahala enggak ya? Enggak, memang dapat pahala. Cuma tinggal kadar banyak atau sedikit yang enggak bisa, enggak. Wudu, dapat pahala. Gugur dosanya, iya. Janji Allah, enggak boleh ragu. Kita harus yakin dengan beribadah kita akan selamat masuk surga, dan dengan berbuat dosa akan masuk neraka. Sebagaimana kita yakin orang kafir kalau mati masuk neraka, kita harus yakin orang mukmin kalau mati masuk surga. Orang yang berbuat maksiat akan dihukum oleh Allah, orang yang berbuat ibadah akan diberikan ketentraman. Itu janji, nggak bisa kita ragu masalah itu. Sifat Allah itu kalau ingin memberikan rahmat, tidak ingin menunda, Pak. Anda bertobat sekarang, rahmat diberikan saat itu. Pernahkah Anda dengar kisah seorang membunuh 100 orang? Yang orang mengatakan dia sudahlah ahli neraka ini, sejengkal lagi masuk neraka. Qadar Allah, dia bertobat kepada Allah. Konsultasi dengan seorang ulama, dikatakan kamu ini buruk karena pengaruh lingkungan, hijrah aja ke tempat lain supaya bisa lebih baik lagi. Dia keluar dari tempatnya dia tinggal, berjalan, baru bermohon kepada Allah, dia segerakan, dia tidak tunda. Begitu dia berangkat, dia bertarung dengan maut.
Tobatnya menggugurkan semua dosanya, langkahnya menghitung pahalanya. Ketika berjalan belum sampai ke tempat tujuan, qadarullah maut datang. Masya Allah. Apa yang terjadi? Riwayat mengatakan surga. Bahkan turun ayat di situ. Quran surah keempat itu, An-Nisa, ayat yang ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan pesan Qurannya. Kalau Anda ingin membuka sekat ini, ya, sehingga saat bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dimohonkan cepat dikabulkan sepanjang itu dibutuhkan, ya, maka lakukan tobat. Bagaimana cara bertobatnya ya Allah? Perhatikan kalimat Qurannya. Ya, lihat kalimat Qurannya. Innamat taubatu 'ala Allahi, sungguh tobat yang hanya diterima oleh Allah. Awas, hati-hati, artinya kalau ada orang bertobat tidak memenuhi unsur ini, tobatnya sulit untuk diterima. Ya. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin, yaitu bagi orang yang pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya karena jahalah. Ya. Jahalah itu bisa punya dua arti. Ya. Bisa karena tidak tahu, ya, karena kebodohan, tidak ada ilmu misalnya kan. Ya, ada orang belum paham tentang ilmu keislaman, ya qadar Allah kemudian masuk Islam, kemudian makan misalnya makan daging babi gitu kan, karena tidak tahu di sini. Itu jahalah. Ada yang kedua, awas, dalam bahasa Arab, bahasa balaghah nih namanya, bahasa kiasannya, majaznya. Jahalah itu artinya sesuatu yang sudah tahu salah dikerjakan juga. Itu jahalah namanya. Ya. Maaf, ini sudah tahu panas dipegang juga gitu. Tahu panas ya, panas tapi dipegang dia. Masya Allah. Dusta itu dosa tidak? Salah tidak? Sudah tahu salah dikerjakan juga. Gosip Bu, salah tidak gosip? Sudah tahu salah dinikmati juga. Masya Allah. Berselisih salah tidak? Salah, sudah tahu keliru dikerjakan juga gitu ya. Jadi ada orang-orang yang sudah paham, bahkan hafal ayatnya itu ya. Silahkan tanya pada para koruptor itu, mereka paham mencuri itu salah, tapi dikerjakan juga, itu jahalah namanya. Jelas ya? Nah, kalau ada orang-orang berbuat salah dalam kehidupan dan tidak ada manusia yang sempurna, nah lihat rumus pertama, thumma yatubuna min qarib. Tobat yang diterima itu adalah tobat yang disegerakan. Saya ulang ya, ini kaidah penting nih. Maksud saya kalau pulang nanti dari sini, ya, kemudian Anda pernah bermohon kepada Allah, sadar misalnya, terlambat jawaban yang kita terima itu, coba ingat-ingat pernah berbuat maksiat apa. Saat ingat kesalahan Anda itu, segera pada saat itu bermohon kepada Allah ampunan. Ya. Lihat kalimatnya, thumma yatubuna min qarib. Kemudian dia lekas bertobat saat mengingat kesalahan yang ia perbuat. Ya. Jadi kalau Anda berbuat salah di siang hari, jangan tunggu malam untuk bertobat. Quran surah ke-3 ayat 133, posisi paling kanan sebelah atas. Sekarang teman-teman yang bawa mushaf cek ayatnya ya. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Ada ayatnya? Saya tuliskan. Bismillah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bismillah. Wasari'u ila maghfirah. Sama ini. Mohon izin, di situ diartikan apa? Wasari'u, dan bersegeralah. Sekarang buka Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9, posisi paling kiri sebelah atas di pojok. Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Di situ ada redaksi fas'au. Diterjemahkan apa? Dan bersegeralah. Baik, pertanyaan saya, kenapa dua kalimat berbeda terjemahannya bisa sama? Silahkan cek. Satu, wasari'u, dan bergegaslah, bersegeralah. Kita mau Jumatan, kalimat Qurannya fas'au. Beda kan? Pertama sari'u, kedua fas'au. Ya, dua kalimat berbeda, terjemahannya bisa sama, bersegeralah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin fokus sebentar. Kalau disebutkan fas'au dari kata sa'a, itu artinya bersegera dengan persiapan. Saya ulang ya, bersegera dengan persiapan. Jadi ketika kita yang para pria khususnya dipanggil menunaikan Jumat, makanya panggilannya bukan saat sholatnya, hari Jumatnya. Ya, lihat kalimatnya, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah.
Kalau Anda dipanggil, diingatkan untuk menunaikan sholat Jumat, bukan saat sholatnya. Ya, jadi kalau sudah tiba waktu Jumat, kita harus persiapan, harus tahu tuh. Ya, sekarang Jumatnya jam berapa? Misal 11.38. Ya. Kalimatnya fas'au, siap-siap dulu. Ya, diturunkan di sunnah nanti, mandi dulu, kan? Setelah itu berwudu dengan sempurna, kan? Bahkan mandinya mandi junub, kan? Kalau Anda bisa lakukan. Setelah itu gunakan pakaian terbaik, gunakan wewangiannya, baru Anda berangkat. Itu fas'au namanya. Ya. Artinya bergegas di sini bukan buru-buru saat khatib naik ke mimbar Anda buru-buru datang. Awas, atau azan berkumandang Anda baru bergegas. Hati-hati. Baik. Jadi yang dimaksud fas'au di sini, sebelum tiba waktunya Anda siap-siap, bergegas, cepat siapkan, tunaikan. Makanya izin ibu bantu, Bu. Kalau suaminya misalnya masuk ke hari Jumat, ibu siapkan. Ingatkan dari jam 10 hari ini insya Allah Jumat, pakaian sudah mama siapkan di situ. Minyak wanginya ambil di sini. Dan titip doa dari keluarga untuk kita semuanya. Rinci satu-satu itu. Itu indah gitu kan. Nah, sedangkan sara'a itu artinya sifat segera yang tidak memerlukan persiapan. Bahkan kalau dalam bahasa Arab, kalau sudah ada kata sara'a, itu artinya berpikir pun nggak usah lah. Langsung aja. Ya. Orang Arab bilang sur'ah, cepat. Ya. Jadi kalau ada misalnya, ana ahtajil al-qalam, saya butuh pulpen ya. Baik. Begitu dia jalan, ngobrol dengan temannya. Ya Allah, sur'ah ente. Ya, kamu cepat, jangan banyak ngobrol, jangan mikir, cepat ambil itu ya. Khudhil kalamati ilayya. Ya. Sur'ah dari kata sar'a. Kenapa kalimat taubat menggunakan kata sar'a ingin memberikan kesan bahwa, mohon maaf, jika Anda memiliki kesalahan dalam hidup, segerakan bertobat, jangan banyak berpikir. Ada dua makna di situ. Ketika tobat Anda tunda, kita tidak bisa menjamin kita masih bisa mendapatkan kehidupan di masa selanjutnya. Atau bahkan beberapa detik yang kita rencanakan. Anda salah siang ini, ingin bertobat nanti malam saat tahajud. Sekalian tahajud deh, saya mohon supaya lebih khusyuk. Qadar Allah, begitu masuk sore asar, Anda meninggal. Bisa terjadi. Tanpa mengucapkan astagfirullah pun bisa meninggal. Insya Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya nggak bisa milih, maju tidak bisa, mundur susah. Ya. Harap-harap misalnya meninggal di tanah suci, begitu pulang ke tanah kusir meninggal. Bisa terjadi. Anda masuk ke pintu mobil, bismillah, assalamualaikum, yang keluar malaikat maut, ya Tuhan nafsul mutmainnah, selesai. Ya. Jadi kalau punya kesalahan, segera. Tapi Masya Allah, hikmah kedua, Allah meminta kita menyegerakan supaya Allah cepat menurunkan rahmatnya. Di sifat Allah itu kalau ingin memberikan rahmat, tidak ingin menunda, Pak. Anda bertobat sekarang, rahmat diberikan saat itu. Pernahkah Anda dengar kita seorang membunuh 100 orang? Yang orang mengatakan dia sudahlah ahli neraka ini, sejengkal lagi masuk neraka. Qadar Allah dia bertobat kepada Allah. Konsultasi dengan seorang ulama, dikatakan kamu ini buruk karena pengaruh lingkungan, hijrah aja ke tempat lain supaya bisa lebih baik lagi. Dia keluar dari tempatnya dia tinggal, berjalan, baru bermohon kepada Allah, dia segerakan, dia tidak tunda. Begitu dia berangkat, dia bertarung dengan maut. Taubatnya menggugurkan semua dosanya, langkahnya menghitung pahalanya. Ketika berjalan belum sampai ke tempat tujuan, qadar Allah maut datang. Masya Allah. Apa yang terjadi? Riwayat mengatakan surga, bahkan turun ayat di situ. Quran surah keempat itu, An-Nisa, ayat yang ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah itu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan siapa yang ingin berhijrah, hijrah itu berpindah pada kedekatan atau kebaikan yang lebih mendekatkan diri kita dengan Allah. Saya ulang, berpindah pada satu kondisi yang lebih mendekatkan diri kita dengan Allah. Bukan pindah tempat ya. Hijrah itu tidak harus selalu pindah tempat. Anda tinggal di samping masjid. Misal, ini rumah Anda, ini masjid. Jarang tadinya ke masjid. Qadar Allah sekarang ada sentuhan ke dalam jiwa, ingin menunaikan sholat di masjid. Lalu Anda biasakan ke masjid. Saat Anda berubah, pindah, mendekat kepada Allah, itu disebut dengan hijrah. Anda biasa kumpul-kumpul, diskusi nggak jelas. Sekarang mulai ikut ta'lim, mulai belajar, itu hijrah namanya. Ada orang-orang yang saat akan mendekat kepada Allah, situasinya nggak kondusif. Ya, ada orang mengancam, ada sulit mendapatkan guru yang baik, maka dia pindah tempat. Ya, ini juga masuk bagian hijrah yang memaksa dirinya untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Jelas ke sini? Baik, orang ini pindah, thumma yudrikul maut, di perjalanan maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kata Allah, pahalanya telah saya tetapkan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, perhatikan. Mohon izin, rahmat Allah saking cepatnya. Kenapa meminta kita cepat bertobat? Ya, kalimat indahnya begini, supaya saya cepat kabulkan doa kamu, supaya saya cepat turunkan rahmat. Ya, jadi sifat Allah itu Masya Allah, tidak mau menunda rahmat. Begitu siap diberikan, langsung diberikan. Ingin dicurahkan, sampaikan.
Tapi kadang-kadang, maaf, bukan Allah yang menunda, kitanya yang bermasalah. Allah ingin cepat, kitanya malah hambat, gitu kan? Jelas di sini? Nah, jadi kesimpulan yang pertama, mohon maaf, nama Allah terkait dengan sifat uluhiyah berkorelasi erat dengan doa. Jika ada di antara kita memohon kepada Allah, kemudian terlambat dikabulkan, maka cek barangkali ada sifat dan sikap kita yang bertentangan dengan sifat uluhiyah ini. Jelas ya?